Halo semua, perkenalkan nama saya Daud Fernando yang akan berpartisipasi dalam kompetisi Data Science Competition yang diselenggarakan oleh Starcore Analytics dan juga Departemen Statistika IPB University. Nama tim saya adalah Leverage dengan judul yang dibawakan Pengentasan Gagal Panen menggunakan Perekomendasian Tanaman. Pada kompetisi ini mengusung tema Leveraging AI and Data Science to Solve Real-World Challenges. Si negara agraris Indonesia. Sekitar 36,7% wilayah di Indonesia didominasi oleh lahan pertanian. Dari luas wilayah Indonesia sebesar 190,5 juta dan akumulasi total luas lahan pertanian yang mencapai angka 70 juta. Oleh karenanya, masyarakat yang ada di Indonesia mengambil kesempatan emas ini untuk bekerja di sektor pertanian disebabkan oleh peluang yang tinggi untuk bekerja di sektor ini. Itu mengutip dari perkataan Menteri Pertanian. Faktanya, 3 dari 10 orang Indonesia bekerja di sektor pertanian. Data Badan Pusat Statistik, terdapat 40,6 juta pekerja di sektor pertanian, kehutanan, dan juga perikanan per bulan Februari tahun 2022. Apabila merujuk ke total penduduk di Indonesia pada periode waktu yang sama, terdapat sebanyak 135,61 juta jiwa. Maka, proporsi pekerja di sektor ini mencapai 29,96%. Hal ini dapat dilihat juga sumber datanya dengan sebaran pekerjaan yang telah diolah oleh Databox. Jumlah pekerja berdasarkan lapangan pekerjaan utama per Februari tahun 2022 didominasi oleh pertanian, hutan, perikanan dengan total 40,6 juta dibanding dari lapangan pekerjaan utama yang lainnya. Namun, hal ini juga didatangi dengan tantangan yang tinggi. Gagal panen di sektor pertanian adalah tantangan utama yang harus dihadapi oleh pekerja pada lapangan ini. Tiga hal di antaranya ada cuaca ekstrim, hama, dan juga faktor lainnya. Untuk menghadapi permasalahan tersebut, sudah ada beberapa solusi existing dan ada juga dampak dari gagal panen itu sendiri. Dampak salah satunya ialah total kerugian pada kasus PASO karena banjir mencapai 412 miliar rupiah yang terdiri dari 57.053 petani pada tahun 2023 menurut Kemenko PMK. Lalu ada beberapa solusi yang telah diutarakan peneliti melalui artikel ilmiah. Pertama, lebih waspada lagi dalam memilih varietas tanaman yang akan ditumbuh kembangkan agar mengantisipasi adanya gagal panen berkelanjutan. Lalu, ada juga mempertimbangkan faktor eksternal seperti kondisi tanah dan juga cuaca yang lazim terjadi di musim tertentu sebagai landasan varietas tanaman. Selain itu, solusi yang sudah diterapkan dan juga berdampak positif adalah peneliti mandiri yaitu Pak Yusuf. Peneliti mandiri ini mengukur curah hujan yang telah dilatih oleh peneliti petani sesungguhnya. Di gambar ini, petani akan dilatih untuk mencatat data-data dari faktor-faktor eksternal secara manual dan mengolahnya untuk mengambil keputusan varietas tanaman mana yang cocok untuk ditanam pada periode waktu tertentu. Namun, hal tersebut masih dilakukan secara manual. Oleh karenanya, saya mengajukan solusi sebuah rekomendasi tanaman berbasis machine learning. Ada kesempatan yang ditawarkan dari solusi ini, yaitu teknologi yang kian mudah diakses, memudahkan implementasi dari solusi rekomendasi tanaman di berbagai platform. Jadi, penggunaan machine learning ini bisa dapat menggunakan gawai maupun laptop atau hal yang lebih portable lagi. Pengaplikasiannya menggunakan bahasa pemrograman Python dan juga menerapkan konsep klasifikasi multi-kelas. Rekomendasi tanaman dapat diberikan berdasarkan data-data faktor pengukuran suatu tanaman yang berhasil dituai. Kebermanfaatan dari solusi ini yaitu hal-hal manual dapat diselesaikan secara otomatis, bahkan dapat diimplementasikan oleh kelompok tani di daerah lainnya dengan minim biaya saja. Untuk mencapai hal tersebut, maka Real World Fake Data digunakan atau RWFD untuk tanaman berhasil dalam pemanenan.
Jadi, data yang akan digunakan akan terdiri dari beberapa kolom. Kandungan tanah yang terdiri dari kolom berupa faktor nitrogen, fosforus, dan potasium, lalu ada temperatur yang diukur dengan satuan derajat Celcius, humidity dalam persentase, pH dalam sebuah kandungan tanah, rainfall, yaitu lalu label dari tanaman tersebut. Lalu, dalam melakukan pemodelan akan menggunakan sebuah metodologi berupa CRISP-DM Framework atau yang terdiri dari Cross Industry Standard Process for Data Mining Framework. Dalam framework ini akan terdiri dari 4 tahapan utama, yaitu ada business understanding, data preparation, modeling, dan evaluation. Di bagian business understanding, tujuan akhirnya adalah mengurangi tingkat gagal panen dan memaksimalkan potensi negara agraris di Indonesia. Lalu bagian data preparation, pemodelan membutuhkan pemenuhan asumsi data yang terstandarisasi dan juga berformat numerik untuk seluruh datanya. Di bagian ketiga akan dilakukan modeling, yaitu objektifnya untuk membuat model klasifikasi dalam merekomendasikan tanaman berdasarkan nilai faktor masukannya. Tahapan terakhir, evaluasi akan dilakukan untuk mengukur keberhasilan model yang dibentuk. Metrik akurasi dan metrik lainnya seperti F1 score dalam classification report akan memberikan gambaran seberapa baik performansi model yang dibuat. Hal yang pertama adalah data understanding. Data yang digunakan diambil dari Kaggle dengan mendeteksi QR code yang ada di samping ini. Data ini terdiri dari 8 kolom yang sudah dijelaskan sebelumnya dan distribusi datanya sebagai berikut. Untuk selanjutnya, data yang kita miliki dapat dilihat dari komposisi dalam tanahnya. Di sini, komposisi dalam tanah dapat menggunakan radar chart. Dalam penggunaan RWFD, komposisi nitrogen menjadi kandungan tertinggi, kurang lebih 138, kemudian disusul fosforus dan potasium. Tidak ada multikolinearitas. Dalam pemodelan, penting untuk melihat keterhubungan antar variabel agar tidak redundan, memberikan informasi ke model sehingga lebih kompleks. Dengan demikian, dapat memilih beberapa fitur dari hasil korelasi antar variabel yang dihasilkannya. Distribusi faktor pertanaman. Menggunakan scatter plot, sebaran tiap tanaman pada faktor tertentu dapat dilihat dengan jelas. Dari sini terlihat tanaman padi memiliki tingkat moderat di hampir semua faktor pengukuran dalam keberhasilan panennya. Tanaman pada suhu tertentu. Pemanfaatan dalam menggunakan pivot table dapat memberi gambaran fungsi agregasi rataan pada tanaman. Dalam kasus ini, chickpea harus berada di suhu yang cenderung dingin dalam Celcius dan pepaya dalam suhu yang panas. Kacang cenderung pH-nya tinggi. Beberapa tanaman berjenis kacang memerlukan kandungan pH yang tinggi pada media tanah yang digunakan. Hal ini dilihat dari rataan nilai per jenis tanaman yang didapatkan. Kelapa perlu kelembapan tinggi. Penggunaan stack bar chart dapat mempermudah melihat gabungan beberapa variabel numerik terhadap suatu kategori. Dalam hal ini, tanaman berjenis kelapa membutuhkan kelembapan dan curah hujan yang tinggi, namun kebalikannya untuk pH dan temperaturnya. Data preparation. Data perlu dipersiapkan untuk proses pemodelan melalui 3 tahapan. Pertama, ada normalisasi fitur. Menggunakan min-max scaler, ini diterapkan untuk semua faktor data input dan menjadikan rentang data dari 0 sampai 1. Distribusi data tetap sama. Lalu ada label encoding, ini digunakan untuk labelnya. Machine learning memerlukan data numerik, memetakan setiap nilai unik ke dalam bentuk numerik, dan menjadikan tipenya integer. Lalu ada train test split. Di sini membantu pengukuran performansi model, memberikan model sebuah data belajar dengan proporsi antara data latih dan juga data uji 80:20. Proses klasifikasi. Model akan memberikan prediksi nilai dari sebuah fungsi hasil pembobotan tiap data input dan kemudian meninjau hasil prediksinya melalui batasan nilai dari suatu label yang sudah ditetapkan. Warna merah menandakan tanaman yang salah direkomendasikan oleh modelnya. Jadi, model klasifikasi itu akan membentuk sebuah fungsi yang memberikan nilai probabilitas dari setiap bobot yang telah diberikan kepada fitur-fitur atau variabel-variabel masukan ke dalam modelnya. Dan di sini
Dapat di-set juga untuk setiap labelnya menggunakan nilai ambang batas, dalam kasus ini 0,804 merupakan kelas yang bertipe 0, sedangkan di atas dari 0,804 itu bertipe kelas 1. Dan warna merah merupakan kesalahan dalam model merekomendasikannya. Pemodelan. Pemodelan menggunakan decision tree. Algoritma decision tree akan mengambil feature inputan untuk dijadikan sebuah node atau daun dalam penentuan nilai ambang batas untuk suatu kategori dengan multi kelas, dengan menetapkan grid search CP atau cross validation dan juga random search cross validation yang menghasilkan parameter terbaik max features 0,9 dan max depth 27. Dari sini dapat dilihat sebuah model decision tree akan menghasilkan node dan juga pengambilan keputusan termasuk kategori ambang batas yang mana. Pemodelan selanjutnya menggunakan random forest. Algoritma random forest merupakan akumulasi dari beberapa decision tree yang menjadikannya seperti model ensemble alias menggabungkan beberapa model lemah dan menyatukannya jadi kesatuan agar memberikan banyak perspektif dari beberapa model. Dari sini dapat diambil feature importance juga dari hasil model yang berhasil dibuat. Dalam kasus ini, random forest memperhitungkan bahwa rainfall itu cukup penting dalam pengambilan keputusan pada rekomendasi jenis tanaman mana yang cocok untuk ditanam. Lalu disusul dengan humidity dan beberapa feature lainnya. Dari model-model yang telah dibentuk, evaluasi model harus dilakukan berbasis classification report. Dalam memberikan gambaran performansi model klasifikasi yang dibuat terhadap data uji berbasis pada pembelajaran data latihnya, pada report ini akan ada banyak sekali metrik yang ditampilkan dan salah satu metrik utama adalah macro average dari F1 score yang menampilkan semua rataan nilai klasifikasi jenis labelnya dan diprediksi secara benar. Telah digunakan 3 algoritma untuk membentuk model klasifikasinya. Pertama ada decision tree, random forest, lalu gradient boosting. Didapatkan ternyata decision tree dan random forest memiliki nilai yang lebih optimal yaitu 99%. Kesimpulannya, gagal panen atasi dengan rekomendasi tanaman. Ada 3 poin utama. Pertama, potensi Indonesia. Sebagai negara agraris, dengan melimpahnya lahan pertanian haruslah dioptimasi penggunaannya oleh masyarakat Indonesia berbasis data science. Kurangi gagal panen. Gagal panen dapat diatasi dengan pengambilan keputusan yang tepat dalam pemilihan tanaman yang akan dituai berbasis pembelajaran mesin klasifikasi. Dampak yang bagus. Pemodelan yang dilakukan menghasilkan performansi yang cukup bagus dan dapat dipertanggungjawabkan dalam hasil perekomendasiannya, karena sekitar 99% F1 score yang dihasilkan. Untuk membaca sumber pustaka dari solusi yang diajukan dan juga permasalahan-permasalahan yang telah disampaikan dapat mendeteksi melalui QR Code ini. Terima kasih, sampai jumpa.